Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinta Rahmawardani dari PAC PPNU Mojowarno. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi kepemimpinan. Stay tune ya, jangan di skip. Halo rekan-rekan Itase Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Nah, materi-materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian, mulai dari pengertian apa itu kepemimpinan, pengertian apa itu pemimpin. Nah, seperti itu ya. Untuk yang kedua yaitu karakteristik pemimpin. Kira-kira karakter seperti apa sih yang cocok untuk menjadi pemimpin? Nah, yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan seorang. Nah, kita pelajari satu persatu ya dari subbab materi tersebut. Jangan lupa disimak. Subbab yang pertama yaitu pengertian. Nah, yang pertama, kepemimpinan, sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini arti kepemimpinan yaitu sifat yang dimiliki oleh seorang individu untuk memimpin suatu organisasi, entah itu organisasi sekolah, entah itu organisasi kampus atau hal lainnya. Ya, kepemimpinan itu lebih mengarah kepada sifat seperti itu ya. Untuk pengertian yang kedua yaitu pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu seorang individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok. Jadi, yang dimaksud pemimpin itu orangnya, orang yang melakukan sifat kepemimpinan tersebut. Seperti itu. Jadi ada seorang ketua. Nah, ketua itu seorang pemimpin. Nah, sifat yang dimiliki ketua itu termasuk kepemimpinan. Seperti itu ya. Dari sini saya harap rekan dan rekanita semua sudah paham. Nah, subbab selanjutnya yaitu karakteristik seorang pemimpin. Kira-kira karakteristik yang seperti apa sih yang dibutuhkan seorang pemimpin? Ayo jawab dulu rekan dan rekanita sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, benar sekali rekan-rekan kita yang sudah mencoba menjawab di rumah masing-masing ya ketika sudah memutar video ini. Karakteristik seorang pemimpin yaitu yang pertama, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab, baik itu rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap anggotanya, dan terhadap hal yang lainnya juga yang menyangkut pada kegiatan organisasi. Dan yang kedua, pemimpin harus mempunyai karakter yang disiplin. Kalau umpama pemimpinnya tidak disiplin, apa kabar dengan anggotanya? Gitu kan. Yang ketiga yaitu jujur. Seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang jujur. Ketika seorang pemimpin itu pembohong atau seorang pemimpin itu suka bohong, saya yakin anggota dan semua orang pasti tidak percaya dengan seorang pemimpin itu gitu. Karena apa? Dia itu pembohong. Ngapain kita harus percaya sama dia? Nah, seperti itu. Padahal seorang pemimpin kan harus dianut kan ya sama anggotanya. Nah, yang keempat yaitu punya stamina. Yang dimaksud punya stamina yaitu pemimpin itu punya tenaga, di mana kita nggak tahu kegiatan kita di organisasi itu seperti apa gitu. Contoh saja ketua PAC seperti ini ya. Ketua PAC itu mempunyai ranting-ranting di bawahnya. Nah, ketika ranting-ranting ini punya kegiatan, otomatis ketua ini harus hadir di situ. Karena apa? Itu bentuk apresiasi ketua terhadap ranting-rantingnya. Seperti itu. Ketika ranting-ranting mempunyai acara satu hari ada 3-4 ranting yang punya acara. Ketua harus bisa datang satu persatu dari lokasi satu ke satu. Karena apa? Itu yang dibutuhkan oleh ranting-ranting gitu. Ketika ketua hadir, ranting itu merasa sangat senang gitu karena dihadiri oleh seorang ketua gitu, ketua PAC. Jadi itu sebuah bentuk apresiasi kecil lah dari ketua ke ranting. Jadi kalau menjadi pemimpin itu harus mempunyai stamina dan tenaga yang powerful. Nah, yang kelima yaitu komitmen.
Di sini seorang pemimpin harus mempunyai komitmen. Kalau bilang iya ya iya, kalau bilang tidak ya tidak, kalau bilang satu ya satu, kalau bilang dua ya dua. Nggak boleh ketika sekarang bilang iya, besok bilang tidak, sekarang bilang tidak, besok bilang iya. Itu namanya tidak komitmen, dan itu kemungkinan besar akan juga tidak dipercaya oleh seorang anggotanya gitu. Terus untuk yang terakhir yaitu setia dan tabah. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter yang setia dan tabah. Jadi kalau kalian mau cari cowok atau mau cari jodoh, silakan cari yang dulu atau backgroundnya itu pernah menjadi pemimpin, entah itu pemimpin apa, terserah, entah itu pemimpin organisasi atau pemimpin atau ketua kelas pun. Nah, seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter yang setia dan tabah. Karena apa? Kita itu setia, kita diuji. Ketika kita menjadi seorang pemimpin organisasi, kita itu diuji dengan berbagai banyak hal. Entah itu ada organisasi lain yang meracuni pikiran kita, apakah kita tetap setia sih dengan organisasi yang sudah kita pimpin ini, seperti itu. Jadi kita dilatih untuk setia ketika kita menjadi pemimpin. Nah, untuk yang tabah, kita itu dilatih untuk menjadi seorang yang lebih tabah lagi, lebih sabar lagi. Jadi seorang pemimpin harus memang benar-benar tabah dan sabar gitu kan. Ketika kita nggak tabah, kita nggak sabar, ya udah kita akan nelangso, kita akan nelongso itu kita akan sedih sendiri ketika kita nggak sabar gitu, karena kita akan dihadapkan dengan berbagai banyak ujian ketika menjadi pemimpin, mulai dari ujian internal, mulai dari eksternal, mulai dari apapun kita selalu diuji di situ. Jadi kita tetap pelajari karakter pemimpin, dan kita tetap terus belajar, kita belajar sama-sama supaya menjadi pemimpin yang amanah, seperti itu. Sebab yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Nah, ada berapa sih gaya kepemimpinan seseorang itu? Coba tebak rekan dan rekanita. Ada berapa gaya kepemimpinan? Nah, di sini versinya beda-beda ya. Di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja gitu. Yang pertama yaitu otokratis, yang kedua birokrasi, yang ketiga demokratis, dan yang keempat karismatik, dan yang kelima yaitu liberal. Nah, di sini sudah saya sebutkan gaya-gaya kepemimpinan. Coba rekan dan rekanita di rumah tebak, apa sih artinya otokratis, apa sih artinya birokrasi, apa sih artinya demokratis, apa sih artinya karismatik, dan apa sih artinya liberal itu? Coba ya. Gaya kepemimpinan otokratis yaitu gaya kepemimpinan otokratis atau lebih dikenal dengan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Dalam artian, keputusan pemimpin bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan anggotanya tidak diberi kesempatan berpendapat. Nah, yang dimaksud kepemimpinan otokratis di sini itu semua keputusan itu berpusat pada pemimpinnya. Jadi ketika pemimpin sudah bicara ya udah semua harus nganut dengan pemimpinnya. Nah, sedangkan kita ini itu bersama dengan anggota-anggota yang lain yang mempunyai juga pendapat yang harus kita tampung. Nah, tapi memang gaya kepemimpinan otokratis ini tidak efektif kita terapkan, tapi ada beberapa hal yang memang harus pakai gaya kepemimpinan otokratis ini, seperti keputusan yang mendesak, kayak kita dimintai delegasi dari suatu lembaga. Nah, kita berpikir siapa yang cocok kira-kira, soalnya kita dimintai hari itu juga dan saat itu juga, kita tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan anggota yang lainnya, dan akhirnya kita putuskan si A, si B, si C ini cocok untuk sebagai delegasi di kegiatan tersebut. Langsung kita bicarakan si A, si B, si C ini Pak yang cocok untuk menjadi delegasi dari PAC Mojowarno. Nah, seperti itu enggak apa-apa.
itu kita bisa jelaskan di anggota yang lain, kenapa sih saya memilih ini, dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Karena apa? Seorang pemimpin harus mengerti gitu bagaimana keadaan anggotanya. Kenapa sih ketika kamu mendelegasikan seorang ke lembaga tersebut, kita harus tahu kenapa, alasan kita apa mendelegasikan dia, supaya anggota yang lainnya juga setuju dan legowo dan ikhlas. Seperti itu. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin yang selalu melibatkan bawahan dalam setiap peranan penting dan dalam mengambil keputusan. Dan gaya kepemimpinan ini biasanya banyak digunakan setiap orang pemimpin, seperti musyawarah dan diskusi-diskusi kecil. Nah, di sini gaya kepemimpinan demokratis ini saya yakin semua rekan dan rekanita itu sudah paham apa itu kepemimpinan yang demokratis, di mana kita itu sebelum memutuskan sesuatu kita musyawarah dulu, kita diskusi dulu sama anggota, sama yang lain, supaya menghasilkan keputusan yang bisa disepakati bersama. Tidak ada membela satu belah pihak, memberatkan satu belah pihak, mengentengkan sebelah pihak gitu. Jadi kita bersama-sama, kita menyelesaikan sebuah masalah, kita mencari solusi, kita melakukan musyawarah dan diskusi-diskusi kecil seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokrasi, yaitu pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan saja, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Gaya ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dari para anggota. Nah, yang dimaksud gaya kepemimpinan birokrasi ini, seorang pemimpin itu ternyata tugasnya bukan hanya sebagai atasan saja, tetapi seorang pemimpin itu harus melihat kondisi anggotanya itu seperti apa. Nah, ketika di organisasi IPNU PPNU itu ada yang namanya PDPRT atau ADART. Nah, seperti itu. Pedoman-pedoman gimana sih cara kita sebagai departemen, contoh departemen dakwah itu kerjanya di mana sih gitu, maksudnya itu ranah kerjanya nanti di mana, eksekusinya nanti di mana. Nah, seperti itu. Nah, seorang ketua, seorang pemimpin itu memantau gitu. Oh, dakwah kamu kerjaan di sini salah, kamu nggak di sini, bidang kerjanya kamu tapi di sini. Seperti itu. Jadi kita lebih mengarahkan anggota ke hal yang baik dan benar sesuai apa yang sudah tertulis di PDPRT atau ADART. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Di sini yaitu artinya pemimpin yang mempunyai daya tarik dan wibawa yang sangat tinggi, bisa dimiliki oleh orang-orang yang sangat alim lagi soleh, dan orang tersebut sangat mudah melimpahkan pengaruh kepada orang lain. Yang dimaksud di sini yaitu dia itu seorang pemimpin itu yang sangat disegani oleh anggota dan semua orang. Kan ada ya, saya menemui seorang pemimpin yang dia itu nggak disegani, atau dia itu memang dia tidak terlihat berwibawa, tapi di situ dia bisalah dianut sama anggotanya. Tapi pemimpin karismatik itu pemimpin yang mempunyai wibawa tinggi gitu. Sebelum dia bicara pun anggota itu sudah tunduk sama dia. Kayak kalau kita ke pondok gitu ya. Ketika kita ke pondok itu kita kan berjalan kan selalu menunduk ke bawah, karena apa? Itu bentuk hormat kita kepada kiai pondok. Meskipun di depan kita itu tidak ada kiai, kita selalu nunduk ke bawah. Itu artinya tanda hormat kita. Nah, sama seperti kepemimpinan karismatik ini, dia itu seorang pemimpin yang belum bicara pun anggotanya sudah tunduk sama dia, sudah menghormati dia gitu. Nah, itu artinya dia mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Gaya kepemimpinan liberal artinya yaitu pemimpin yang tidak tahu menahu dengan persoalan bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari masalah dan pemecahannya sendiri. Nah, di sini itu seorang pemimpin yang bisa dibilang tidak mempunyai tanggung jawab. Bisa dibilang seperti itu ya. Saya tidak bilang ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab, tidak. Tapi ini bisa dibilang pemimpin yang kurang tanggung jawab. Karena apa? Dia tidak
dia tidak mau tahu dengan masalah yang ada di bawah gitu. Dia nggak mau tahu masalah yang dihadapi anggotanya, seperti itu. Dia pokoknya bodoh amat, itu urusanmu, ya itu urusanmu, urusanku hanya memimpin, ya udah seperti itu. Jadi dia nggak mau tahu gimana susahnya di bawah. Dia nggak mau tahu, aku lo di departemen dakwah lo ada masalah ini, ya udah itu urusan departemen dakwah, aku nggak mau ikut campur. Yang penting aku mau semuanya beres dan sesuai dengan job desk yang sudah tak berikan ke kamu, seperti itu. Lebih mengarah ke seperti itu. Gimana rekan dan rekan kita di rumah, sudah paham ya dari penjelasan yang saya berikan tadi, mulai dari pengertian, karakteristik, dan juga gaya kepemimpinan. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk rekan dan rekan kita untuk memimpin sebuah organisasi, karena pada dasarnya seorang pemimpin itu bukan hanya memimpin organisasi saja, tetapi kita juga memimpin diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi semua orang itu pasti menjadi seorang pemimpin gitu kan. Karena apa? Kita sudah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, seperti itu. Jadi ya jangan menjadi seorang pemimpin apakah harus menjadi ketua organisasi Kak gitu, rekan kita gitu kan. Enggak gitu kan. Enggak kok. Kita mengarahkan diri kita ke yang lebih baik, itu kita sudah memimpin diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Karena mungkin orang pemimpin, seorang itu kan seorang itu kan selalu menjadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin bagi dirinya sendiri, dan yang kedua pemimpin untuk keluarganya nanti. Bagi yang laki-laki ya, bagi yang rekan ya, untuk yang rekan kita dipimpin saja ya, jangan mau memimpin, kita dipimpin saja. Tapi kita sebagai rekan kita juga harus dong mencari pemimpin yang berkualitas, mencari suami yang berkualitas ya. Nah, seperti itu supaya bisalah mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bermanfaat, seperti itu. Ada kalimat dari Ronald Reagan, yaitu pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal besar. Dia adalah orang yang membuat orang melakukan hal besar. Nah, di sini maksudnya itu seorang pemimpin itu nggak perlu melakukan hal-hal yang besar, tetapi seorang pemimpin itu bisa membuat anggotanya itu menjadi melakukan hal-hal besar. Mungkin kalau dari yang saya pikir ya, dari kalimat ini itu maknanya kayak bisa dibilang pemimpin yang berhasil itu pemimpin yang bisa membuat anggotanya itu menjadi besar, bahkan lebih besar anggotanya daripada pemimpinnya, seperti itu. Kayak ilmunya mungkin, pengetahuannya, tenarnya mungkin seperti itu. Nah, jadi teman-teman buat motivasi saja untuk kalimat tadi dari Ronald Reagan. Saya juga termotivasi dengan kalimat itu. Jadi kita belajar bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga apapun yang diamanahkan ke kita itu bisa kita jalankan dengan baik. Sekian penjelasan kepemimpinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B, belajar, berjuang, dan bertakwa.